warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Istiqamah Jorong Gunuang, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Dan yang kami hormati para ketua dini mama, alim ulama, cerdik pandai, kemudian ibu-ibu, para budak kandung, para pemuda dan pemudi, remaja, remaji, umumnya kita yang hadir jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki awak, mengayunkan tangan dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita dalam masjid ko, lah selesai kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Insya Allah nanti salat isya pun kita laksanakan secara berjamaah, mengisi relung waktu antara maghrib dan isya sebagaimana biasa yang telah dijalankan kajian rutin di musajid kita. Maka insya Allah pada kesempatan kini, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pengurus, maka tiba giliran ambo bagi untuk basuh bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat ilmu, bertambah amalan awak, bertambah dekat dengan Allah, hidup dalam kemuliaan, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa
Allah. Orang kedua mau kembali misi kajian rutin. Beberapa kali sebulan yang lewat, karena ada salah seorang saudara kita, keluarga kita yang wafat, acara dilaksanakan wirid itu sudah isya ketika itu. Dan kini di bola balik saruan untuk aku hadir untuk mengisi kajian di Musajiwa. Alhamdulillah. Bapak Ibu dari keseharian mungkin bertugas di Kecamatan Salim Bawang, hampir terbaca di Kecamatan Salim Bawang. Natulah merah nonton jualan, kemudian lah banyak dia nonton jualan Kecamatan Salim Bawang. Lah dulu kan juga Kecamatan Salim Bawang ya, cuman saja tahun 2000 lama jadi Kecamatan Tanjung Baru. Sehingga di situ lah dulu bersokoh kepada Tuan Sinar Bodi. Aktivis TPA. Dekan Nomo pernah bertugas di Kecamatan Tanjung Baru lebih kurang 5 tahun kurang 2 bulan. Kira-kira. Sudah tu tahu porlah jauh ke Kecamatan Betipo Selatan. Nah, tahun 2022 balik kembali balik Kecamatan Salim Bawang. Jadi dari Kecamatan Salim Bawang hampir tersambung dari Kecamatan Salim Bawang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang rahmatullah. Kajian yang kedua baca kini. Di momennya kini kau di bulan Rabiul Awal. Di mana di bulan Rabiul Awal kau biasa kita mengadakan kegiatan wirid pengajian tabligh akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai versi dan bentuknya. Asalkan tujuannya bukan menjadikan hari raya nak jadi masalah. Tapi kalau dianggap hari raya jadi raya Maulid, itu salah. Hari raya dalam Islam itu juga Idul Adha, Idul Fitri je. Lalu aku punya momen Maulid Nabi Isra Mi'raj itu mampir momen. Lalu kemudian dikaji balik di situ seperti di bulan Maulid itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul ikutan umat. Nabi Muhammad itu kan utusan Allah, Rasulullah, bahkan beliau Sayyidul Mursalin, penghulu dari sekalian Nabi dan Rasul. Dan beliau itu adalah Khatamul Anbiya. Nah itu Nabi setelah Nabi Muhammad dirabah. Waduh, jangan mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, walaupun yang punya panjang sampai ke lantai, walaupun bahasa Arabnya fasih, hafal Al-Quran, ngaku jadi nabinya, wajib kita mengingkarinya. Beliau percaya. Sebab apa? Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah Nabi penutup. Lalu bagaimana Nabi Muhammad itu istimewa kah beliau? Iya, beliau itu istimewa apa? Kok disambui orang Nabi Muhammad itu manusia biasa bentuk apa? Tubuh beliau iyo. Beliau sambung jauh, jenis beliau adalah manusia al-ins, keturunan Nabi Adam. Tapi dari sisi sikap, dari segi kemuliaan, beliau jauh berbeda dua waktu. Jadi kecil-kecilnya Muhammad itu orang biasa bentuk abahnya, tak ada istimewa dah, salah. Tapi Muhammad itu adalah manusia yang diagungkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau digelari Habibullah, kekasih Allah. Keistimewaan beliau adalah seorang rasul. Diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Sebelum diangkat menjadi rasul, beliau juga sudah istimewa. Bahkan di hari kelahiran beliau, menjelang Rasulullah SAW lahir,
banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Salah satu saya juga ketahui, api Majusi yang disembah oleh orang Persia lah 1000 tahun tidak pernah padam, itu padam di saat Nabi Ibrahim. Kemudian berguguranlah, tumpanglah berhala-berhala yang biasa disembah oleh orang-orang musyrik. Dalam beliau lagi, jadi tadi tanda-tanda dari Allah bahwa akan lahir seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak berdosa, akhlaknya akhlakul karimah. Dia datang untuk membawa kebenaran cahaya Islam, yang dia hadirnya untuk merubah manusia dari akhlak buruk menjadi akhlak baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi apa keuntungan Nabi Muhammad melayan yang bertentangan dengan Allah akan menjadi lawan, tapi yang mendapat keridhaan Allah akan semakin berkah. Mulai dari saya ketik Nabi Muhammad, ulaya diriwayatkan dalam kisah surah Nabawiyah bahwa Nabi Muhammad SAW itu di saat lahir itu, rumah Siti Aminah ibu beliau, yang di saat malam kelahiran Nabi Muhammad itu, di malam itu bercahaya putih terang, seperti diliputi oleh cahaya yang sangat terang sekali. Lalu dari istri mendapat ini ditaruh. Kemudian di saat Nabi Muhammad kecil, itu kebiasaan orang Arab kan, kebiasaan orang di Arab itu dikirim anak-anaknya dari kota Mekah ke perkampungan untuk mendapatkan asuhan dan pendidikan. Kalau di kampung anu terkontaminasi deh, kalau di kota lah rusak. Di kampung masih aman. Bedanya gini kota kampung sama Zewa. Kalau sama saya, ayah nak masuk ke kampung. Penyakit akhlak buruk, boleh jadi kobar. Jualannya ketik pak, diangkat ke kampulan ini anak pak, hal-hal yang buruk bisa dikirim untuk merusak. Dia bapak dari ibu, dia anak apa? Kalau tidak dicari-cari, tidak dikontrol pemanfaatan HP anak, lah memanfaatkan untuk yang tidak. Hati-hati pak, memberikan alat-alat komunikasi serupa terhadap anak-anak. Jadi Nabi Muhammad kecil dikirim, dicari pengasuh. Tetapi bapak dan ibu Nabi Muhammad, ayah beliau tak boleh, sebab ayah Nabi Muhammad Abdullah lah wafat sejak Nabi masih dalam kandungan, masih berumur 3 bulan dalam kandungan. Lah wafat ayah beliau. Dan Siti Aminah juga bukan wanita yang kaya raya, sehingga di saat datang orang-orang yang mencari anak-anak di kota Mekah untuk dibawa, diasuh, disusukan, itu mereka mengambil upah. Orang-orang dari kampung itu mengambil upah. Sekolah dapat masing-masing datang ke kota Mekah, bagi lawan anak saya kurang, anak yang akan diasuh untuk mendapatkan upah. Ada salah satu keluarga dari Bani Sa'diyah bernama Halimah dari keluarga yang juga miskin. Dia bawa istrinya, dia bawa keluarganya, dia bawa ternaknya ke kota Mekah untuk mencari anak-anak yang akan diasuh. Ternyata tidak dapat. Orang-orang ketika ditawarkan Nabi Muhammad kecil untuk diasuh, tidak ada yang mau. Tahunya tahu Nabi Muhammad putih, kata namanya upahnya. Kemudian akhirnya karena tinggal satu Muhammad kecil yang akan diasuh, disampaikanlah deh suami Halimah. Tak ada anak yang bisa kita asuh, tapi ada 3 namun
itu sewa bawanya, tapi anak go hidupnya payah orang kayak payah hidupnya, Aminah hidupnya payah, tak kata bayi dia. Ece Halimah rawaan daripada pulang mau jelah mana mau tahu anakku mau berkah untuk apa itu. Anak terjadi bapak dan ibu hewan ternak milik Halimah, kambing yang dibawa itu awalnya tidak ada Yesusnya. Ketika Muhammad kecilan dibawa,